Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Farizi, biasa dipanggil Faris, gitu ya. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih untuk adik-adik telah menyempatkan dan meluangkan waktunya hadir pada kesempatan pada hari ini. Bagaimana keadaannya adik yang kemarin sudah terbentuk, adik-adik kader remaja ini ya? Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Kak. Ya, di Ayu sehat. Di Sabrina, ketua kader kita, kader remaja, sangat luar biasa. Oke, ya. Kemudian di sini kita akan belajar bersama bagaimana tentang kegiatan penyebaran informasi pencegahan COVID-19 melalui sosial media oleh kader remaja tangguh COVID-19 yang kemarin sudah terbentuk tentunya di Dusun Kerajaan Barat RT 1 dan RT 2 RW 1 Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Untuk kegiatan yang pertama nanti kita akan pemaparan materi, kemudian yang kedua kita akan masuk sesi diskusi seperti itu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita serahkan kepada pemateri kita pada pagi hari ini. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah sehat, Kak Devika. Alhamdulillah. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan hadir di Zoom ini ya. Maaf kalau mengganggu waktu libur kalian. Jadi pada kesempatan kali ini kakak-kakak di sini akan menjelaskan terkait memberikan pengarahan terkait jalannya kegiatan selama seminggu ini. Juga yang kedua nanti kita mau membahas terkait bagaimana sih cara melaksanakan kegiatannya itu sesuai arahan dari kakak-kakak semuanya di sini. Next. Nanti ada roadmap kegiatan. Roadmap kegiatannya itu jadi kayak alur kegiatannya. Jadi yang pertama, nanti dari kami itu memberikan pengetahuan terkait pencegahan COVID-19 untuk remaja. Nanti setelah remaja diberi pengetahuan terkait pencegahan COVID ini, nanti dibentuk kader remaja tangguh COVID. Jadi kemarin kan sudah terbentuknya kader remaja tangguh COVID ya sama Kak Faris. Kemudian nanti selanjutnya ada yang namanya program remaja tangguh COVID. Nah, di mana program remaja tangguh COVID ini nanti tugasnya yaitu untuk menyebarkan informasi pencegahan COVID-19 ke masyarakat. Nah, nanti terkait penyebaran informasinya itu, terkait leaflet atau poster itu nanti dari kami yang memberikan. Nah, nanti bisa di-share melalui sosial media, baik mungkin WhatsApp, Instagram, atau mungkin grup, dan juga bisa melalui media poster. Nah, ini nanti contoh-contoh poster yang akan kami bagikan. Sebelumnya, poster yang pertama yang tulisannya jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan Germas. Jadi Germas itu merupakan gerakan masyarakat hidup sehat. Ada makan dengan gizi yang seimbang, rajin berolahraga, cuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, terus juga apabila batuk atau tutup mulut, apabila batuk dengan tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Kemudian juga tidak merokok, menjaga kebersihan lingkungan, minum air, makan makanan yang sudah dimasak dengan sempurna, dan bila demam dan juga sesak nafas bisa menghubungi dokter. Ini untuk poster yang pertama. Kemudian untuk poster yang kedua itu cara memakai masker yang benar. Siapa saja sih yang perlu menggunakan masker? Itu sebenarnya semua karena pandemi COVID seperti ini, jadi semua itu wajib menggunakan masker. Jika terutama apabila mengalami batuk dan juga pilek atau juga sedang berangsur pulih dari sakit. Caranya itu yaitu yang pertama tutup mulut, hidung dan dagu Anda. Jadi maskernya itu ditutup mulai mulut sampai hidung, kemudian diposisikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan. Kemudian tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung. Jadi maskernya itu kan biasanya ada bentuknya itu ya. Jadi di sininya itu ada kayak seperti bentuknya itu disesuaikan dengan hidung biar hidungnya itu nggak ada udara yang masuk seperti itu. Kemudian yang ketiga itu lepas masker yang sudah digunakan dengan benar dan juga membuangnya ke tempat sampah.
Ingat, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Ini termasuk etika batuk. Jadi kalau masker itu biasanya dipakainya 1 kali. Jadi kadang kan kita makainya mungkin sering kali ya. Nah itu sebenarnya nggak boleh karena di dalam masker itu pasti ada virus-virus atau bakteri-bakteri yang menumpuk di masker itu. Jadi sebaiknya digunakan 1 kali. Next. Oke, kemudian selanjutnya poster yang selanjutnya itu kawasan wajib pakai masker, suruh cuci tangan, juga pakai sabun dan air mengalir. Nah, di sini tujuannya itu untuk agar semua, nggak cuma kita aja, semua yang ada di daerah kita itu menggunakan masker dan juga mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, kemudian poster yang selanjutnya itu dengan menjaga jarak, di mana menjaga jarak atau social distancing itu kondisi menjaga jarak dengan orang lain agar tidak terjadi penularan. Jadi di mana-mana kan biasanya sudah diterapkan terkait menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, baik di misal di kasir, mengantri di kasir, atau mengantri di bank, atau di semua fasilitas-fasilitas yang ada kan biasanya sudah dikasih jarak-jarak 1 meter. Nah itu tujuannya ini untuk menjaga jarak. Terus kemudian jangan pergi ke tempat yang ramai dan gunakan masker bila harus berada di keramaian. Sebenarnya kalau misalkan tidak berada di keramaian pun kita tetap menggunakan masker apabila kita keluar rumah seperti itu. Tapi apabila kita berada di keramaian itu kita wajib menggunakan masker ya. Kemudian tetap tinggal di rumah, tidak pergi kemana-mana kecuali urusan yang penting. Jadi kan sekarang sudah diterapkan, mungkin sudah mulai offline nih sekolahnya ya, jadi harus tetap menggunakan masker dan memakai protokol kesehatan. Kemudian tidak disarankan untuk salaman. Jadi alangkah lebih baiknya kalau sekarang misal kita bertemu dulu, kita kan biasanya salaman atau cium tangan seperti itu. Tetapi adanya COVID ini dapat menular karena akibat bersentuhan tangan, jadi kita bisa menggunakan tangannya seperti ini ya. Kemudian tidak kumpul-kumpul, ngobrol di warung kopi, arisan, pengajian, dan lain-lain. Nah, di mana karena kumpul-kumpul itu bisa menyebabkan terjadinya COVID ini dapat dapat terjadinya klaster baru akibat dari kumpul-kumpul, ngopi, nongki-nongki seperti itu. Baik, next. Oke, mungkin sudah cukup. Mungkin dari adik-adiknya ada yang ingin ditanyakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan adik-adik semuanya? Tidak. Baik, mungkin selain di Hanis, mungkin ada yang ditanyakan, atau mungkin dari kakak-kakaknya ada yang ingin menambahkan? Silakan dari kakak-kakaknya, mungkin ada yang perlu ditambahkan sebagai penguatan. Izin. Baik, ada yang tanya nih ya di chat untuk Dek Farel. Kak, kegiatannya berapa lama? Jadi kegiatannya ini sebenarnya seharusnya kita bisa melakukannya terus-menerus karena kita sebagai generasi muda kan harus menjadi agen perubahan. Jadi untuk mengurangi terjadinya penularan COVID. Apalagi meskipun COVID sekarang sudah tidak terlalu ramai, tapi kan kita harus tetap waspada karena bisa jadi mungkin tapi semoga jangan ya, bisa jadi kan kalau kita tidak ketat prokesnya kan bisa jadi nanti meningkat lagi. Jadi bisa dilakukan mungkin bisa seminggu, 2 minggu. Seperti nanti kalau misalkan dari masyarakatnya mungkin sudah sudah mulai paham dan patuh, maka bisa diberhentikan. Tapi kalau misalkan nanti di tengah jalan ternyata masyarakatnya dan juga teman-temannya kalian itu sudah mulai kendor lagi, maka diingatkan lagi seperti itu. Kemudian dari Dek Nindi, ini posternya yang dibagikan. Ya, nanti untuk posternya itu nanti mungkin dari kakak-kakaknya nanti saya bisa langsung bagikan ya melalui WhatsApp biar lebih jelas. Jadi nanti kami bagikan melalui WhatsApp, nanti kalian bisa share-nya di grup-grup WhatsApp atau di teman-teman kalian. Kemudian posternya sama seperti kemarin saat praktek cuci tangan itu ya, Kak. Oh ya, posternya sama seperti kemarin saat praktek cuci tangan itu. Nanti poster cuci tangan 6 langkah itu juga Kakak berikan lagi ya, biar semuanya nanti untuk poster-poster nanti kami berikan lagi melalui grup WhatsApp.
Kak, kalau dibagi lewat Instagram boleh? Oh, boleh sekali. Jadi kan kita harus berbaginya nggak cuma lewat WhatsApp aja. Mungkin kan kalian punya teman-teman tuh juga di Instagram atau di mana namanya? Mungkin kalau sekarang di Twitter bisa dibagikan lewat situ. Karena kan ini juga apa namanya merupakan penyebaran poster yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi semua. Mungkin adik-adiknya, Kak, kalau tidak punya Instagram gimana? Nggak apa-apa, nggak harus lewat Instagram, bisa lewat WhatsApp, mungkin grup kelas kalian atau grup keluarga kalian seperti itu. Tapi ingat ya, kalau membagikan apa namanya semua yang berkaitan dengan sosial media itu harus dicek dulu kebenarannya. Nah, tapi yang kakak berikan ini terkait poster-poster ini itu sudah dari Kemenkes, jadi bisa dibagikan kemana aja itu. Ini ada yang ditanyakan lagi, Kak, kalau nge-share poster ada yang tanya pas saya nggak bisa jawab. Nah, nanti kalau misalkan ada yang share poster, terus ternyata ada yang tanya tuh, nah kalian bisa langsung hubungi kakak-kakaknya di sini. Nanti bisa hubungi saya atau Kak Faris atau Kak Yasmin atau Kak Devita atau Kak Finanda atau ini di sini Kak Anissa atau juga Kak Umay. Bisa dihubungi langsung semuanya ya. Atau juga Kak Bella seperti itu. Jadi nanti kita akan terus kita itu nge-share poster ini untuk kalian yang membagikan, tapi kita nggak lepas gitu ya. Jadi kita tetap mendukung dan juga mengawasi kalian, bukan mengawasi kayak kita di belakang kalian gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau share terus tiba-tiba ada yang nanya, Kak kok ini ada yang nanya kayak gini, saya kan jadinya bingung. Nanti kalian bisa tanya ke kakak-kakak yang di sini. Kak, mulai kapan bisa share poster? Bisa secepatnya ya, nanti kakak bisa bagikan, kalian bisa langsung share kemanapun itu. Baik, mungkin ditanyakan lagi dari adik-adiknya. Ini sangat antusias ya adik-adiknya, terima kasih banyak karena sudah sangat antusias ikut di diskusi yang sekarang ini. Kak, apakah Ya. ini ada bagi masker juga, Kak? Bagi masker, Iya. mungkin nanti ada ya pembagian masker, cuma karena kita belum bisa bertemu langsung, jadi mungkin nanti dari perwakilan kakak-kakaknya di sini memberikan masker seperti itu. Tapi tetap kita harus membatasi untuk adanya pertemuan. Jadi mungkin perwakilan aja nanti dari kami ngasih masker kayak gitu, nanti kalian bisa bagikan ke teman-temannya kalian seperti itu. Bagaimana, Dek? Siapa tadi yang tanya ya, Iya, Adik Sabrina? Apakah sudah paham? Sudah, Kak. Baik. Ada yang tanya lagi mungkin dari adik-adiknya? Ini ada yang tanya, Kak mau tanya bagaimana cara untuk menarik perhatian remaja untuk membaca poster yang kita share, soalnya kan banyak juga anak remaja yang kurang interest sama poster-poster seperti itu. Apakah mungkin ada media lain seperti video? Oke, baik. Sangat bagus sekali ya. Jadi memang kalau kita share poster itu kan kadang ada yang nonton, ada yang sekedar cuma baca doang, nggak mau berbagi seperti itu ya. Jadi nanti kita juga memberikan media terkait video cuci tangan, video bagaimana sih COVID itu bisa bisa menyebar ke semua orang kayak gitu. Nanti kita ada media lain seperti video. Biasanya kan kalau video kan bisa lebih menarik ya. Nah, cuma kita kemasnya kan tadi poster itu karena yang lebih lebih gampang untuk sekilas gitu. Kalau video kan kadang kita harus nonton sampai akhir kayak gitu. Jadi kita bisa nanti share video juga, kita juga share poster juga gitu. Kemudian BTW Kak, kalau di rumah masih wajib pakai masker nggak ya? Jadi kalau di rumah itu di rumahnya di dalam rumah atau di luar lingkungan rumah dulu ya. Kalau misalkan di dalam rumah, karena itu keluarga kita sendiri dan mungkin keluarga kita sendiri sudah menerapkan protokol, ya nggak perlu. Tapi kalau misalkan di luar rumah, misal kamu mau keluar gitu ya, nah kita kan tidak tahu tuh apakah orang ini habis interaksi sama siapa, orang ini habis bepergian kemana. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita keluar rumah, dia tetap menggunakan masker seperti itu. Tapi sekarang sudah banyak nggak pakai masker loh Kak, gimana cara mengatasinya? Baik, sebenarnya masalah pakai masker atau enggak itu kan gimana ya? Sebenarnya kita sendiri ya yang harus mentamengi diri kita sendiri. Gimana caranya kita harus tetap pakai masker seperti itu. Nah, kalau misalkan sebenarnya banyak sekarang yang udah nggak pakai masker, apalagi kemana-mana udah nggak pakai masker. Nah,
kita harus tetap waspada kan. Jadi apa namanya, kalau misalkan kita dekat, misalkan itu teman kita bisa ngingetin. Tapi kalau misalkan itu orang lain, ya alangkah lebih baiknya kita jaga jarak. Karena kan kita nggak tahu ya mereka itu dari mana, seperti itu. Jadi kita harus sebelum kita menyampaikan kepada orang lain, sebaiknya kita harus terlebih dahulu memberikan kayak apa yang akan kita sampaikan itu ke diri kita. Misal, kakak mau ngasih penjelasan ke kalian nih pakai masker. Kalau keluar harus pakai masker deh seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan kakak belum pakai masker kan pasti kalian gimana ya? Kakaknya aja nggak pakai masker kayak gitu. Jadi sebaiknya kakak pakai masker dulu nih. Kakak patuh protokol kesehatan baru nanti kakak bisa sampaikan ke kalian. Kak, kalau masker emang boleh dicuci di rumah, kadang suka nyuci masker sampai sobek-sobek. Sebenarnya tadi kan dijelasin ya di poster ya, sebenarnya masker itu nggak boleh, harusnya dipakai 1 kali. Kecuali ada tuh masker kain ya, kalau masker kain kan bisa dicuci ya. Tapi kalau masker yang medis-medis yang kalian beli tuh kayak masker dakbil lah, masker apa itu harusnya 1 kali pakai. Baiknya ya seperti itu. Karena kan kita sekali pakai itu aja sebenarnya emang nggak terlihat ya kotor atau enggak. Cuma kan kalau misalkan kita pakai mikroskop itu pasti banyak bakteri dan juga kuman yang ada di situ. Baik, mungkin ada yang ditanyain lagi dari adik-adiknya. Mungkin dari kakak-kakaknya, Kak, ada yang mau menambahkan? Untuk adik-adiknya, berarti terkait pelaksanaan informasinya, apakah sudah paham ya? Ya, untuk adik-adiknya, apakah sudah paham yang dijelasin kakak tadi? Atau mungkin ada yang masih mengganjal dan ingin ditanyakan? Silakan ditanyakan. Intinya nanti pelaksanaannya itu, nanti kakak-kakak akan mengasihkan poster ke adik-adik, kemudian poster tersebut disebarkan melalui WhatsApp atau Instagram atau media apapun, melalui poster tersebut. Seperti itu ya. Baik, ini kayaknya semuanya sudah paham ya, Dek ya. Ini sudah banyak yang komen, ini sudah paham. Baik, mungkin dari kakak-kakaknya ada yang ditambahkan? Cukup. Sudah cukup. Sudah cukup, Kak. Kalau sudah cukup, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Kak Devita, penyampaian materi yang sangat luar biasa, kemudian diikuti dengan antusiasme dari adik-adik kader remaja tangguh COVID-19 di Desa Jelbuk RW 1 sangat luar biasa, sangat antusiasnya ya. Pemaparan sudah dijelaskan tadi kalau misalnya salah satu dari tugas kader remaja adalah istilahnya menyadarkan dari teman-teman sekolah melalui penyebaran dari poster-poster yang sudah tervalidasi kebenarannya seperti dari Kemenkes ini atau Kementerian Kesehatan. Jadi no hoax gitu ya kalau misalnya sudah dari Kemenkes langsung gitu. Kemudian untuk alur-alurnya sudah dijelaskan oleh Kak Devita sama Kak Umay dengan jelas, dengan gamblang. Nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa ditanyakan PC kepada kakaknya atau di grup gitu ya. Mungkin itu saja pertemuan kita pada kali ini. Selamat menjalankan tugas sebagai kader remaja tangguh COVID-19 di Desa Jelbuk. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.